Workplace, mata kuliah keamanan dan perlindungan data. Perkenalkan, saya Muhammad Puryan Herisanto. Perkenalkan, saya Kalita Nabila Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Alika Rahmana Faida. Perkenalkan, saya Cina Mersia. Perkenalkan, saya Abdul Wijayadi. Pratika Nindika Kinanti. Dan saya Jessica Ramadhani. Selamat menyaksikan. Baik, dalam teman-teman ini kami menyimpulkan bahwa tingkat kelengkapan dokumen medis mencapai 80%. Namun masih ada kekurangan pada aspek autentikasi dan kelengkapan ketepatan waktu pengisian. Apa rekomendasi dari tim auditor untuk perbaikannya ke depan? Baik, mungkin rekomendasi dari kami yang pertama yaitu meningkatkan monitoring kelengkapan rekan medis tiap minggunya. Terus kemudian memberikan reminder kepada BPJT terkait pengisian resume medis maksimal 1x24 jam setelah pasien pulang. Selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kembali tentang pentingnya kelengkapan rekan medis sesuai standar akreditasi. Jadi mungkin dari manajemen nanti bisa dikembangkan bagaimana mengaplikasikannya kepada BPJT dan juga petugas rekan medis. Baik, kami akan berkomitmen untuk lebih disiplin dalam dokumen. Kami juga siap membantu dengan membuat daftar kontrol rekan medis yang belum lengkap. Dari kegiatan audit ini kita dapat melihat bahwa audit medis ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sarana evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan. Betul, rekan medis yang lengkap dan akurat sangat penting, baik untuk kesinambungan pelayanan pasien maupun aspek hukum. Kami menyadari bahwa dokumentasi merupakan bagian dari kami dalam proses bentuk. Audit ini membantu kami menghadapi kekurangan dan membuat proyeksi sistem yang ada. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Semoga hasil audit ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di pelayanan ini. Terima kasih. Tentang kita perlu berbincang pengetahuan tentang analisis kelengkapan dengan medis melewati pandangan ini tentu karena sudah kita sendiri berfirman. Nah betul Ibu, aku sudah mengumpulkan beberapa juga di tempat karena kelengkapan sama ini sudah datang pada diri sendiri. Kita juga menggunakan itu sebagai metodenya. Bagus untuk metode penelitian, saya berpikir menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan teknik observasi dan ini pada dasar ekonomi. Nah, aku juga setuju. Sebenarnya kita ambil
Inti dari hasil tadi ada satu SMA. Nah, ternyata di 30% belum lengkap, terutama di bagian tanda tangan dokternya sendiri. Dan dari masalah, faktor utamanya adalah bulan kerja dan pertama monitoring rutin. Yang sebagai rekomendasi kita adalah meningkatkan sistem audit internal yang membuatnya ini digital aja. Tujuh, kita tujuh laporan akhir dan menceritakan hasilnya ke pihak rumah sakit. Boleh-boleh. Is the longest number that you'll ever do. Two can be that one. It's the longest number, it's the number one. Sidang perkara dugaan kelalaian pelayanan medis dengan terdakwa Dr. Yesi dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silahkan menghadirkan saksi ahli. Baik Yang Mulia, kami akan menghadirkan saksi ahli di bidang rekam medis. Saksi ahli sebelum memberikan keterangan, apakah saudara bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya? Saya bersedia memberikan keterangan yang benar sesuai dengan keahlian saya, Yang Mulia. Bersedia, Yang Mulia. Saudara saksi ahli, jelaskan kepada majelis hukum apa yang dimaksud dengan rekam medis. Rekam medis adalah dokumen yang berisi catatan dan informasi mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis dan tindakan medis, pengobatan, serta pelayanan yang lain yang diberikan kepada pasien oleh tenaga kesehatan. Apakah rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum? Ya, rekam medis dapat menjadi alat bukti tertulis dalam proses hukum karena memuat catatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Apakah saudara menemukan hal penting dalam rekam medis kasus ini? Berdasarkan pemeriksaan dokumen, ditemukan bahwa formulir informan konsen tidak ditandatangani secara lengkap dan pencatatan waktu tindakan medis tidak dicatat secara jelas. Apa dampak dari ketidaklengkapan tersebut? Ketidaklengkapan rekam medis dapat menyulitkan proses pembuktian di pengadilan karena rekam medis seharusnya menjadi bukti bahwa pelayanan medis telah dilakukan sesuai prosedur. Saksi ahli, apakah ketidaklengkapan rekam medis secara otomatis menunjukkan adanya malpraktik? Tidak secara otomatis. Penentuan malpraktik harus dilihat dari apakah tindakan medis dilakukan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan prosedur operasional. Apakah mungkin tindakan medis telah dilakukan dengan benar meskipun pencatatan rekam medisnya kurang lengkap? Secara praktik, hal tersebut mungkin terjadi. Namun, dalam aspek hukum dan administrasi, terdapat prinsip bahwa tindakan yang tidak tercatat dalam rekam medis dianggap tidak dilakukan. Terdakwa Dr. Yesi silakan memberikan keterangan. Saya telah melakukan tindakan medis sesuai prosedur yang berlaku. Ketidaklengkapan pencatatan rekam medis terjadi karena kondisi pasien saat itu dalam keadaan darurat, sehingga prioritas utama adalah menyelamatkan pasien. Saksi ahli, jelaskan kepada pengadilan apa pentingnya rekam medis dalam pelayanan kesehatan. Rekam medis memiliki peran penting sebagai 1. Dokumentasi pelayanan kesehatan kepada pasien, 2. Dasar komunikasi antar tenaga kesehatan, 3. Perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga kesehatan, dan 4. Alat bukti tertulis dalam proses peradilan. Baik, berdasarkan keterangan saksi ahli, rekam medis memiliki peran penting dalam pembuktian hukum terkait pelayanan kesehatan. Sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada agenda berikutnya. Sidang ditutup. Selamat siang Ibu, saya sudah melihat hasil pemeriksaan Ibu termasuk hasil laboratorium dan USG. Dari hasil tersebut, kemungkinan besar Ibu mengalami radang usus buntu. Oh gitu ya dok. Memang dari tadi perut saya sakit sekali di bagian kanan bawah. Betul Bu, itu memang salah satu gejala radang usus buntu. Kalau kondisi tidak segera ditangani, usus buntunya bisa pecah dan menimbulkan infeksi di dalam perut. Kalau begitu sebaiknya bagaimana ya dok? Untuk kondisi seperti ini, biasanya kami menyarankan tindakan operasi kecil untuk mengangkat usus buntu yang radang. Operasi ya dok? Apakah itu satu-satunya cara? Operasi merupakan cara yang paling efektif, Bu. Memang ada pengobatan dengan antibiotik. Tapi, banyak kasus radang usus buntu tetap perlu dioperasikan agar tidak menimbulkan komplikasi. Prosedurnya,
Nanti ibu akan dibius terlebih dahulu supaya tidak merasakan sakit. Setelah itu kami membuat sayatan kecil di perut untuk mengangkat usus buntu yang meradang. Kira-kira operasinya lama nggak ya dok? Biasanya sekitar 30-60 menit setelah operasi. Pasien biasanya dirawat beberapa hari untuk memastikan kondisinya stabil. Kalau resikonya bagaimana ya dok? Seperti tindakan medis lainnya, tetapi ada beberapa resiko. Misalnya, infeksi pada luka operasi, perdarahan atau reaksi terhadap obat bius. Tetapi, risiko tersebut jarang terjadi dan kami akan melakukan tindakan sesuai prosedur medis agar tetap aman. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan sebelum ini memutuskan? Sepertinya sudah jelas dok. Kalau memang itu yang terbaik, saya bersedia menjalani operasinya. Kami juga setuju dok. Baik Ibu, sebelum tindakan dilakukan, kami memerlukan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga. Halo, Pak, bisa ke ruangan saya untuk membawa formulir untuk tindakan operasi? Iya, saya tunggu sekarang ya. Terima kasih. Selamat siang Bu, ini adalah formulir persetujuan tindakan medis. Mohon dibaca terlebih dahulu. Jika sudah dipahami dan ibunya setuju dengan tindakan medis yang akan dilakukan, mohon tanda tangan di sebelahnya. Saya sudah membaca dan memahami. Saya setuju untuk dilakukan operasi. Gimana nih? Terima kasih Bu, dokumen ini akan kami terima di berkas rekam medis Ibu. Baik Ibu, kami akan segera mempersiapkan tindakan operasinya. Tenang saja, kami akan berusaha membantu orang terbaik. Terima kasih dok. Terima kasih banyak dok. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be that one. It's the loneliest number, so it's the number one. One is the Baik, berdasarkan temuan ini, kami menyimpulkan bahwa tingkat kelengkapan dokumen rekam medis mencapai 80%. Namun masih ada kekurangan pada aspek autentifikasi dan kelengkapan ketepatan waktu pengisian. Apa rekomendasi dari tim auditor untuk perbaikannya ke depan? Baik, mungkin rekomendasi dari kami yang pertama yaitu meningkatkan monitoring kelengkapan rekam medis tiap minggunya. Terus kemudian memberikan reminder kepada BPJT terkait pengisian resume medis maksimal 1x24 jam setelah pasien pulang. Selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi kembali tentang pentingnya kelengkapan rekam medis sesuai standar akreditasi. Jadi mungkin dari sini nanti bisa dikembangkan bagaimana mengaplikasikannya kepada BPJT dan juga petugas rekam medis. Baik, kami akan berkomitmen untuk lebih disiplin dalam implementasi. Kami juga siap membantu dengan membuat daftar kontrol rekam medis yang belum lengkap. Dari kegiatan audit ini kita dapat melihat bahwa audit medis ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai sarana evaluasi dan peningkatan mutu pelayanan. Betul, rekam medis yang lengkap dan akurat sangat penting, baik untuk kesinambungan pelayanan pasien maupun aspek hukum. Kami menyadari bahwa dokumentasi merupakan bagian dari kami dalam proses bentuk. Audit ini membantu kami menghadapi kekurangan dan membuat proyeksi sistem yang ada. Terima kasih semuanya atas kerjasamanya. Semoga hasil audit ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di pelayanan ini. Terima kasih. Silakan. Permisi Dok, saya dari kepolisian. Kami membawa 2 korban untuk dilakukan visum et repertum. Baik, silahkan. Apakah sudah ada surat perintah visum dari penyidiknya? Sudah, ini surat. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Mohon korban juga tetap tenang. Baik, bisa dipanggilkan untuk korban yang pertama. Baik, saya berminat. Ya,
Iya, silakan masuk. Permisi dok, ini saya membawa korban yang pertama. Baik, silakan duduk. Pasien atas nama Akita Jayanti ya? Iya. Baik, saya akan mulai pemeriksaan terlebih dahulu ya. Apakah benar atas nama Akita Jayanti? Iya dok. Baik, keluhannya yang dirasakan apa ya? Saya dipukul dok, tangan saya sakit, sama pipi saya menarik. Permisi ya. Iya. Saya lihat ini lukanya lumayan parah ya. Memar di pipinya sama luka di tangannya. Apakah ini kejadiannya baru saja terjadi ya Mbak? Iya dok, tadi malam kejadiannya. Baik, saya akan tulis dulu. Baik, terima kasih. Bisa untuk Bapak polisinya silakan dipanggil untuk korban kedua. Baik dok. Terima kasih. Iya dok. Ya, silakan masuk. Permisi dok, saya membawa korban yang kedua. Baik, silakan duduk. Baik, pasien atas nama Wasita ini ya? Iya dok. Baik, saya akan mulai pemeriksaan terlebih dahulu ya. Apakah benar nama Anda Wasita ini? Iya benar dokter. Apa yang Anda rasakan? Di bagian tangan saya pedih dokter dan dahi saya pedih. Baik, saya periksa terlebih dahulu ya. Baik, ada luka di lengan dan juga luka di dahi ya. Berarti tidak ada, berarti ada luka terbuka. Ada dokter, saya jatuh karena didorong. Baik, saya akan catat sebagai akibat kekerasan tumpul. Baik, terima kasih. Bisa keluar Bapak, setelah itu Bapak kembali lagi ke sini. Baik dok. Silakan masuk Bapak. Baik, untuk hasil visum yang sudah saya buat, kedua korban mengalami luka akibat kekerasan tumpul. Berikut laporan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dok, ini akan kami gunakan sebagai barang bukti. Baik, semoga prosesnya lancar ya Pak. Terima kasih. Iya. Nomor antrian A01. Selamat pagi, saya Cina Mersia dari petugas kesehatan medis. Ada yang bisa dibantu? Jadi gini Mbak, saya mau ngeklaim asuransi ginjal Indonesia buat orang tua saya. Baik, apakah ibu membawa KIP, KTP pasien, KTP pengurus, dan surat kuasa? Iya ini Mbak. Silakan dicek. Baik, sebentar saya cek dulu ya Bu. Untuk kunjungan terakhir pasien tanggal berapa ya Mbak? Kunjungan terakhir pasien itu kalau nggak salah tanggalan Februari sih Mbak. Baik, saya akan cek di sistem terlebih dahulu ya Mbak. Untuk nama pasien apakah benar atas nama Yesi Kartika, beralamat di Malang, Kalimantan? Oh iya benar Mbak. Baik Mbak. Itu sudah saya catat, namun belum masuk pada buku register. Akan saya catat terlebih dahulu ya. Oh iya. Baik, untuk keperluan klaim asuransi, data rekam medis bersifat rahasia, sehingga diperlukan persetujuan pelepasan dari pihak keluarga. Oh gitu ya Mbak. Oke, saya ngerti. Silakan isi formulir permohonan pelepasan data dulu ya. Oh iya. Di bagian mana Mbak? Bagian sini. Udah
Selanjutnya, saya akan melakukan validasi identitas pasien dan proses pengumpulan data. Oh iya, boleh. Perlu kami sampaikan, proses pelepasan data membutuhkan waktu sekitar 3-7 hari. Ini data pemanggilan kitir, mohon dibawa saat pemanggilan. Oh iya. Ini ada dokter yang perlu nggak Mbak? Ada Mbak, di sini sudah tertera semuanya ya Mbak. Oh iya, makasih ya Mbak. Apakah masih ada yang bisa kami bantu? Oh enggak Mbak, ini udah cukup sih. Makasih ya. Baik Ibu, permohonan pelepasan data sudah kami proses. Pengambilan bisa dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan dengan membawa bukti pengambilan. Iya, baik. Makasih. Selamat pagi Mbak. Pagi, ada keperluan apa? Salam baik. Selamat pagi Pak, saya dari pihak Asuransi Prudental Indonesia. Saya ingin menindaklanjuti pengajuan klaim atas nama Yesi yang diajukan oleh pihak keluarga kemarin. Baik, saya cek dulu ya Mbak. Untuk permohonan tersebut, kami sudah menerima formulir pelepasan data yang telah ditandatangani oleh pihak keluarga pasien. Baik, untuk keperluan klaim kami membutuhkan dokumen seperti resume medis dan hasil pemeriksaan penunjang. Apakah dokumen bisa dipakai? Bisa, dokumen yang diminta akan kami siapkan sesuai dengan persetujuan pelepasan data yang telah diberikan. Apakah saat ini dokumen sudah tersedia, Mbak? Saat ini masih dalam proses verifikasi dan penyiapan oleh petugas medis. Baik, berapa estimasi waktu penyelesaiannya, Mbak? Sesuai prosedur proses pelepasan dan membutuhkan sekitar waktu 3-7 hari. Baik, kami akan menunggu prosesnya. Untuk pengambilan, apakah dilakukan oleh pihak keluarga atau dari gimana ya, Mbak? Pengambilan data dilakukan oleh keluarga pasien dengan membawa bukti pengambilan kitir dan identitas. Baik, terima kasih atas informasinya, Mbak. Sama-sama, terima kasih atas kerjasamanya.